Kompas yang kembali hadir untuk Anda, Saudara. LBH Medan menilai rekonstruksi kasus pembakaran rumah wartawan yang dilakukan polisi terburu-buru dan ada sejumlah reka adegan yang terlihat janggal. Sementara tim kuasa hukum tersangka menyebut motif pelaku membakar rumah korban lantaran sakit hati. Polisi telah menggelar rekonstruksi kasus pembakaran rumah wartawan Tribrata TV Sempurna Pasaribu, Jumat 19 Juli lalu. LBH Medan menilai rekonstruksi yang dilakukan polisi terburu-buru dan ada sejumlah reka adegan yang terlihat janggal. Dalam rekonstruksi, salah satu tersangka terlihat berkomunikasi dengan dua orang polisi yang tidak dijelaskan perannya sebagai apa. Hal ini menjadi salah satu catatan LBH Medan selaku pendamping hukum anak korban. Kita sangat menyayangkan rekonstruksi ini dilakukan dengan sangat terburu-buru menurut kita. Karena apa? Sampai dengan hari ini pihak kepolisian saja tidak bisa mengungkap motif dari kasus ini. Dan bahkan ada yang janggal dalam rekonstruksi. Terkait dugaan adanya keterlibatan anggota TNI, polisi menyebut dalam rekonstruksi sejumlah saksi memang diperankan oleh pengganti. Namun ketidakhadiran saksi tersebut tidak mengganggu jalannya rekonstruksi. Di beberapa lokasi tempat kejadian perkara, memang ada beberapa ketidakhadiran daripada saksi yang kemudian itu digantikan oleh peran pengganti. Tentu ketidakhadiran saksi ini tidak menghambat proses rekonstruksi yang kemarin sudah berjalan dengan sangat lancar. Sementara itu, tim kuasa hukum ketiga tersangka menyebut motif pembakaran rumah jurnalis Sempurna Pasaribu lantaran faktor sakit hati dan hanya ingin memberi pelajaran kepada korban. Tim kuasa hukum dari ketiga pelaku juga menyatakan permintaan maaf kepada keluarga korban. Klien kami hanya sebatas membakar warung, seperti memberikan pembelajaran kepada korban. Seperti itulah kira. Yang kami lihat memang ada salah satu teman dari klien kami ini meminta tolong hapus postingan, tetapi bukan ke postingannya itu sih sebetulnya permasalahannya. Oh, berarti ada masalah lain di belakang. Ada masalah lain, mungkin perkataan-perkataan antara pelaku dengan korban yang miskomunikasi. Meski sudah ditetapkan 3 tersangka, kasus pembakaran rumah wartawan Sempurna Pasaribu yang menewaskan 4 orang ini terus bergulir. Anak korban juga telah melaporkan 1 anggota TNI yang diduga sebagai dalang di balik peristiwa ini. Tim Liputan Kompas TV. Perkembangan terkini kasus pembakaran rumah wartawan di Karo, Sumatera Utara akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Kompas TV Henry Setiawan. Henry, selamat siang. Apakah kasus ini berhenti di 3 tersangka? Ya, Okta dan saudara dapat kami jelaskan terkait kebakaran yang mengakibatkan seorang jurnalis atau seorang wartawan media online Sempurna Pasaribu beserta 3 keluarganya meninggal dunia. Memang kemarin pada Jumat sore telah dilaksanakan rekonstruksi yang dihadiri oleh pihak Polda Sumatera Utara, Polres Karo juga Kejaksaan. Dalam rekonstruksi ini memang dilihat ada 5 titik TKP yang dimana di dalamnya ada 57 peragaan yang diperagakan oleh pelaku sendiri, ketiga pelaku, dan juga 17 saksi kunci yang dimana beberapa saksi kunci memang benar bahwasanya ada peran pengganti di dalamnya. Dan pihak kepolisian masih terus mendalami kasus ini dan tidak menutup kemungkinan adanya tersangka-tersangka baru. Namun demikian, polisi saat ini masih terus mendalami dan terus fokus dari pihak kepolisian membuka lebar informasi ini ditandai dengan polisi telah menyiapkan posko kebakaran yang dimana berisi bagi masyarakat mengetahui informasi sekecil apapun silahkan datang ke posko kebakaran yang disiapkan di Polres Karo untuk mendalami ataupun untuk mendapatkan informasi lebih lanjut. Dan dapat kami jelaskan di posko kebakaran ini memang terlihat sudah ada gabungan dari TNI Polri di dalamnya. Ini untuk memastikan bahwasanya seluruh proses terbuka dan tidak ada penutupan oleh pihak kepolisian. Seperti itu, Okta. Ya, Henry, jadi sejauh ini bagaimana upaya anak korban yang melaporkan 1 anggota TNI yang diduga sebagai dalang di balik peristiwa ini?
Ya, sampai saat ini yang dapat kami informasikan atau informasi yang kami dapati bahwasannya anak korban yang merupakan Eva Pasaribu memang terus mencari keadilan. Ini dilihat dari Eva terus melaporkan, selain melaporkan ke Polda, juga dia terus melaporkan kasus ini ke Pomdam, di mana ada dugaan-dugaan terkait oknum. Namun sampai saat ini kita belum mendapati informasi terkait hasil dari laporan yang dikejar oleh Eva sendiri, dan sampai saat ini Eva masih berada di luar kota. Dan untuk di Kabupaten Karo sendiri memang diketahui keluarga dari Sempurna Pasaribu ini tersisa tinggal adik korban, yakni Liber Pasaribu, yang saat ini masih berada di rumah. Dan untuk informasi yang kami dapati memang Eva sejak 2 minggu yang lalu memang sudah berada di luar kota untuk mencari keadilan, seperti itu, Okta. Ya, tidak menutup kemungkinan adanya tersangka baru tengah didalami polisi dan juga dibuka posko bagi masyarakat yang punya informasi lebih lanjut terkait dengan kasus ini. Terima kasih Henry Setiawan melaporkan dari Karo, Sumatera Utara.